وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam atamani akmalani ala khairi khalqillah wa ba'd. Ahyal karim, ikhwani wa akhwati, barakallahu fikum jami'an. Kelihatannya kita dalam kondisi yang berbeda, tidak seperti di Majlisil Ilm. Alhamdulillah kita ada di Sultan Stable, dan ini mungkin kelanjutan dari furusiyah yang pernah saya sampaikan. Dan pada pagi hari ini insya Allah saya akan bicara banyak tentang masalah kuda. Bagaimana pandangan syariat, bagaimana pandangan Al-Quran Al-Karim dan sunnah Rasulullah SAW dalam masalah berkuda. Ya subhanallah, yang ternyata kuda ini disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai bahasa. Ada kadang-kadang dengan bahasa Al-Khail, ada kadang-kadang pakai al-jiyad, dan lafaz khail sendiri, al-khailu artinya kuda, ini disebutkan dalam Al-Quran ada 3 kali. Dalam surat Ali Imran yang pertama, kemudian dalam surat Al-Anfal, dan dalam surat An-Nahl yang ketiga. Dan subhanallah ya ikhwan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam setiap ayat ini, dan di sana ada hikmah yang luar biasa. Nah, ada makna yang tersirat, makna yang amat sangat dalam. Saya berikan contoh dalam surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khailil musawwamah. Nah, kecenderungan manusia itu memiliki cinta kepada nafsu wanita, cinta kepada wanita, suka kepada wanita, harta yang banyak melimpah dari emas dan perak, dan juga anak. Ini wataknya manusia, memiliki kecenderungan seperti itu. Wal khailil musawwamah, dan cinta kepada kuda-kuda yang terlatih. Baru disebutkan wal an'am wal harth, dan binatang ternak. Binatang ternak ada 3, yaitu unta, sapi, dan kambing. Urutannya tolong dilihat. Dari binatang-binatang ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal khail. Urutan pertama kali dari binatang ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana manusia itu memiliki kecenderungan dan cinta kepadanya, adalah al khail. Ini urutan yang pertama. Ya subhanallah. Ternyata kuda ini memiliki posisi yang amat sangat tinggi dalam syariat kita. Kenapa? Karena dia adalah alat atau sarana yang banyak digunakan untuk berjihad. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa'iddu mastata'tum min quwwah, wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah min ribatil khayli wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. A'iddu lakum mastata'tum min quwwah, dan siapkanlah bagi kalian dari kekuatan-kekuatan untuk menyongsong jihad fisabilillah. Persiapkan dari kekuatan. Wa min ribatil khayli, dan juga dari
melatih kuda ini, berkuda, menyiapkan kuda perang dari dini. Yang dengan itu kalian bisa menakut-nakuti musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuh-musuh kalian. Ibnu Katsir rahimahullah taala, bisa dilihat dalam tafsir beliau rahimahullah taala ketika beliau menafsirkan surat ini. Ya subhanallah, ternyata beliau menyebutkan kalimat tawilah, penjelasan yang panjang lebar tentang masalah kuda ini. Bahkan beliau menyebutkan banyak riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berkuda, tentang keutamaan berkuda. Nah, ini kembali kepada ayat surat Al-Anfal 60. Fa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Quwwah di sini siapkan oleh kalian untuk menyongsong jihad ini dari kekuatan-kekuatan yang kalian miliki. Ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Ala innal quwwata ar-rami. Ala innal quwwata ar-rami. Bahwasanya kekuatan itu ada dalam memanah. Bahwasanya kekuatan itu ada di mana? Baru wa min ribatil khaili. Dan juga dengan kuda-kuda perang kalian yang kalian siapkan. Nah, dan merawat kuda dan menyiapkan kuda yang kalian miliki untuk persiapan jihad. Dari ayat ini juga, Masya Allah, perlu kita cermati bahwasanya para ulama sampai memiliki obrolan yang panjang sekali. Mana yang lebih utama, memanah atau berkuda? Ini obrolan perselisihan para ulama dahulu sampai sekarang. Ada sebagian para ulama mengatakan memanah lebih utama daripada berkuda, karena disebutkan dalam ayat ini memanah dahulu baru berkuda. Min quwwah, dan kekuatan di sini maksudnya adalah memanah. Ada yang berpendapat berkuda lebih bermanfaat, karena berkuda ini bisa untuk kita pergi dan datang dengan cepat, ya. Dengan banyak alasan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Furusiyah Al-Muhammadiyah. Saya tidak akan bahas masalah itu. Yang jelas di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita. Ini perintah, wa'iddu lakum mastata'tum, wa'iddu, siapkan. Siapkan. Ini perintah. Dan al-amru, al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asalnya perintah itu adalah untuk kewajiban. Maksudnya wajib hukumnya. Kecuali di sana ada dalil yang mengalihkan dari yang wajib menjadi yang sunnah. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum. Kuda ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, al-khailu thalatha. Kuda itu ada 3 macam, kata Rasulullah SAW. Dan hadisnya sahih, yang diriwayatkan Imam Ahmad. Al-khailu thalatha. Kuda itu ada 3 macam. Al-khailu lirrahman, wa khailu lil insan, wa khailu lisyaitan. Kuda yang pertama untuk Ar-Rahman, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuda yang kedua untuk manusia, kedua yang ketiga untuk syaitan. Bagaimana perinciannya? Rasulullah SAW menjelaskan, amma al-khailu lirrahman, amma farasu lirrahmani, atau amma farasul rahmani subhanahu wa ta'ala, alladhi yarbituha fi sabilillah. Nah, fa'alafuhu, atau fa'alafuha wa rawthuha wa bawluha lahu. Wa ma sya'a Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dhakara ma sya'a Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kuda untuk Allah Subhanahu wa taala itu kuda yang dia siapkan untuk jihad fisabilillah. Untuk jihad fisabilillah. Maka makanannya, kotorannya, kencingnya, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan, amal soleh bagi pemiliknya. Seluruhnya, kencingnya, kotorannya, bahkan makanannya, semuanya itu dicatat sebagai amal saleh bagi pemiliknya yang menyiapkan kuda tersebut untuk jihad fisabilillah. Amma farsus syaitan, adapun kuda untuk syaitan, alladhi yurahanu wa yuqamaru 'alaiha, yang digunakan untuk taruhan dan untuk berjudi, haram hukumnya. Amma farasul insan, adapun farasul insan alladhi yarbituha sahibuha wa yatlubu min batniha wa hiya lahu sitrun min al-faqr, yaitu kuda yang dipelihara oleh pemiliknya digunakan untuk nyari duit. Untuk nyari duit.
Masya Allah. Dan kuda ini bisa menutupi kebutuhannya dan kefakirannya. Ini tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Tapi yang jelas tingkatan yang paling utama, yang paling tinggi adalah kuda yang dia siapkan untuk jihad fisabilillah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati barakallahu fikum, masih obrolan kita berkaitan dengan kuda. Bahkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Rasulullah SAW, al-khailu ma'qudun ala awasiha ma'qudun ala ra'siha al-khairu ila yaumil qiyamah. Nah. Wakila ya Rasulullah bima dhaka? Qala al-ajr wal maghnam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kuda, kata Rasulullah SAW, itu terikat di kepalanya, terikat di ubun-ubunnya kebaikan sampai hari kiamat. Jadi kuda ini di ubun-ubunnya Allah Subhanahu wa taala sematkan kebaikan sampai hari kiamat. Bayangin, sampai hari kiamat. Bukan pada zamannya Rasulullah SAW. Sampai hari kiamat. Allah senantiasa menetapkan kebaikan bagi kuda sampai hari kiamat. Ketika sahabat bertanya, ketika sahabat mendengar dari Rasulullah SAW, apa maksud hadis ini, kebaikan ini? Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dengan apa diperoleh kebaikan tersebut? Sampai hari kiamat itu dengan bagaimana caranya memperolehnya? Yaitu bil ajri, al-ajru wal maghnam, jawabannya Rasulullah SAW. Maksudnya engkau bisa peroleh kebaikan dari kuda ini dengan jihad fisabilillah. Engkau mendapatkan pahala di hari kiamat dan engkau mendapatkan rampasan perang ketika di dunia. Pahala di hari kiamat dan rampasan perang di dunia. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan ya subhanallah ikhwan, antum jangan salah. Jadi orang kok memiliki kuda, ternyata kuda itu adalah suatu harta yang amat sangat istimewa. Yang amat sangat istimewa. Dan seringkali melalaikan. Jangankan kita, jangankan saya, jangankan antum, sampai Nabi Sulaiman terpukau dengan keindahan dan kecerdikan kuda pada waktu itu, pada zamannya Nabi Sulaiman. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran, Masya Allah. It'arida alaihi bil'ashihi safinatul jihad. Faqala inni habbabtu hubbal khayli an dzikri rabbi. Tatkala Sulaiman ditampakkan di hadapannya, atau tatkala dia melihat kuda-kuda yang indah, yang perkasa, yang cerdik, kuda-kuda pada waktu itu. Kemudian di waktu sore hari dia melihatnya, sampai dia lupa untuk menunaikan salat asar. Jadi sudah ada salat asar pada waktu itu. Sampai dia lupa untuk menunaikan salat asar. Kemudian Sulaiman mengatakan, aku menyukai kuda-kuda ini sampai aku lupa dari menunaikan salat asar. Masya Allah, an dzikri rabbi. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, Sulaiman marah karena meninggalkan salat, sampai dia mengatakan, rudduha alayya fatafiqa masam bisuki wal a'naq. Sulaiman mengatakan, kembalikan kuda-kuda itu. Kemudian sama Sulaiman disembelih dan dibabat leher dan kakinya, dibunuh semuanya karena melalaikan. Ya, ada sebuah riwayat, Allah Ta'ala alam, berselisih para ahli hadis akan kesahihannya. Paling enggak hadis ini bisa dikatakan hasan, ada yang mengatakan hadis mursal. Bahwasanya setiap pagi hari Allah mengizinkan kepada kuda untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya kuda itu, Allah menja'alni min khairi min ahabbi amwalihi ilaih. Ya Allah, jadikanlah aku ini perbendaharaan atau harta yang paling dicintai, paling disukai oleh tuanku. Ini doanya kuda. Makanya tidak heran kuda ini memang subhanallah sampai hari ini pun juga. Jangan heran kalau Anda melihat kuda yang harganya Masya Allah fenomenal sekali, sampai ada 3 miliar, 5 miliar. Jadi kendaraan yang kita miliki tidak ada apa-apanya. Jadi
Subhanallah, bahkan lebih dari itu. Bahkan lebih dari itu, karena memang ya bisa kita rasakan keindahan kuda, bagusnya kuda, kecerdikan kuda kalau kita ya pintar berkuda dan biasa hidup bersama mereka, dekat dengan mereka, dan berlatih bersama dengan mereka, kita ketahuan nanti. Dan insya Allah nanti kita pada kesempatan yang berbahagia ini kita juga akan terangkan bagaimana ya ilmu-ilmu berkuda lah, insya Allah sedikit banyaknya, biidnillahi ta'ala. Ini yang bisa saya sampaikan sebagai muqaddimah. Makanya untuk teman-teman semuanya, ini tidak sia-sia, dan harta yang diwakafkan atau harta yang diinfakkan di jalan Allah untuk membeli kuda, untuk kita berlatih, mempersiapkan diri, ini bukan hal yang sia-sia, semuanya ibadah. Bahkan disebutkan dari hadis sampai kotorannya, sampai kencingnya, makanannya dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh buat kita. Luar biasa, dia kencing kapan saja kita mendapatkan pahalanya. Kapan itu? Tatkala kita meniatkan beli kuda, merawat kuda untuk i'dad fi sabilillah. Kita tidak tahu jihad itu kapan, meskipun belum dikumandangkan sampai sekarang, tapi hendaknya kita mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa'iddu lakum mastata'tum. Kuat, persiapkan dari sekarang. Siapkan, ya. Kalau kita mati sewaktu-waktu, paling tidak kita sudah mengamalkan ayat ini. Surat apa? Surat Al-Anfal ayat 60 tadi. Allah Ta'ala alam. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan di sesi berikutnya biidnillahi ta'ala.